Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Sulastri usia 68 tahun setiap pagi ikut senam lansia rajin minum jus hijau dan tidak pernah menyentuh gorengan. Semua orang menyangka beliau sangat sehat. Tapi hanya 3 bulan kemudian hasil lab menunjukkan fungsi ginjalnya tinggal 30%. Tidak ada nyeri, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada tanda-tanda bahaya. Apa penyebabnya? Bukan penyakit, tapi sesuatu yang sering dianggap sehat, jus bayam dan kacang mete setiap sore. Ini bukan cerita langka dan bukan hanya Bu Sulastri. Saya sendiri telah menyaksikan kasus serupa dari Aceh sampai Lamongan. Maka hari ini mari kita bongkar bersama kenapa makanan sehat justru bisa merusak ginjal lansia diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Ceritakan juga apakah Bapak Ibu pernah rutin minum jus hijau atau suka ngemil kacang tiap sore. Kisah ini akan membuka mata kita tentang keseimbangan dan kesehatan lansia yang sering kita abaikan. Mari kita ungkap rahasianya bersama. Bapak Ibu yang saya cintai, perkenalkan saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 20 tahun, saya mendampingi kesehatan lansia dari pegunungan Aceh hingga ke pesisir Makassar dan kampung-kampung nelayan Lamongan. Setiap perjalanan memberi saya pelajaran berharga tentang betapa rapuh, namun juga tangguhnya tubuh kita di usia senja. Saya masih ingat suatu sore di Yogyakarta, angin lembut meniup daun-daun jati ketika Pak Ahmad, seorang pensiunan guru berusia 70 tahun datang menemui saya. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, dan ia berkata dengan yakin bahwa dirinya sehat total. Tekanan darahnya normal, gula darahnya stabil, dan ia bangga tidak pernah melewatkan senam pagi. Namun beberapa minggu kemudian, hasil pemeriksaan rutin menunjukkan ginjalnya memberi sinyal bahaya. Tidak ada tanda-tanda klasik seperti nyeri pinggang atau bengkak, hanya kelelahan ringan yang ia anggap sepele. Ketika saya menyampaikan temuannya, mata Pak Ahmad melebar, suaranya tercekat, dan saya bisa merasakan kecemasan yang mendalam. Ia berkata, "Lirih, saya pikir saya sudah melakukan semuanya dengan benar, Dok." Saat itu saya sadar banyak di antara kita yang niat hidup sehat, tetapi informasi yang kita pegang seringkali tidak utuh. Bapak Ibu mungkin saja di sekitar kita, ada teman pengajian tetangga, atau bahkan pasangan hidup yang tampak bugar, tetapi diam-diam ginjalnya bekerja keras menahan beban tersembunyi. Pernahkah Bapak Ibu merasa lelah tanpa sebab, padahal pola makan sudah dijaga? Jangan anggap remeh sinyal kecil dari tubuh kita. Setelah kisah Pak Ahmad, saya semakin yakin bahwa kesehatan lansia bukan hanya soal menghindari makanan berminyak atau minuman manis. Mari kita telusuri lebih dalam kebiasaan-kebiasaan yang tampak baik, namun bisa menghancurkan organ vital tanpa kita sadari. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dari kebiasaan yang kelihatannya sederhana, tetapi sering disepelekan, jarang minum air putih. Di Surabaya, saya pernah merawat Ibu Tatik usia 65 tahun. Beliau adalah sosok aktif di lingkungan RT-nya, sering hadir di pengajian dan selalu tampak ceria. Namun ketika saya bertanya tentang asupan air hariannya, beliau tersenyum malu dan berkata, "Saya jarang merasa haus, Dok, paling 3 gelas sehari." Bagi beliau itu terasa cukup, apalagi kalau minum terlalu banyak membuatnya sering ke kamar kecil. Bapak Ibu di usia lanjut, rasa haus kita memang tidak setajam dulu. Ginjal kita tetap membutuhkan aliran cairan yang cukup untuk menyaring racun dan sisa metabolisme. Bayangkan sebuah sungai yang airnya surut sampah mudah mengendap di dasarnya. Begitu pula urin yang terlalu pekat kristal oksalat akan lebih mudah berkumpul dan menempel di jaringan ginjal. Ini bukan sekadar teori medis, tetapi kenyataan yang saya saksikan berkali-kali pada pasien lansia. Saya sering mengingatkan bahwa kesehatan lansia bukan hanya soal mengatur makanan, tetapi juga memastikan tubuh tidak kekurangan cairan. Minum 8 hingga 10 gelas air putih per hari, meskipun tidak merasa haus, membantu menjaga aliran urin tetap jernih dan ringan. Jika Bapak Ibu khawatir sering ke kamar kecil di malam hari, cobalah memperbanyak minum di pagi dan siang hari, lalu kurangi sedikit menjelang malam. Menariknya, setelah Ibu Tatik memperbaiki kebiasaan minumnya selama 2 bulan, hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjalnya membaik. Wajahnya lebih segar, dan ia merasa lebih bertenaga saat berjalan ke pasar. Hal kecil seperti segelas air dapat menjadi benteng pertama melindungi ginjal. Jadi Bapak Ibu jangan tunggu sampai benar-benar merasa haus. Tubuh kita mungkin terasa diam, tapi ginjal kita sebenarnya sedang bekerja keras. Setelah memahami ini, kita mungkin akan terkejut melihat kebiasaan lain yang kelihatannya sehat, tapi ternyata bahayanya lebih besar.
Bapak Ibu yang saya hormati, setelah pensiun banyak di antara kita menikmati waktu luang dengan duduk santai membaca koran atau menonton televisi berjam-jam. Di Makassar saya bertemu Pak Budi, seorang mantan pegawai pelabuhan berusia 72 tahun. Ia selalu terlihat sehat, tidak merokok dan menjaga pola makan. Namun ia mengeluh cepat lelah ketika naik beberapa anak tangga. Ia berkata sambil tertawa kecil, mungkin karena faktor umur Dok. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjalnya menurun. Padahal semua indikator lainnya baik. Kalau tubuh jarang bergerak, aliran darah pun ikut melambat. Metabolisme menurun dan ginjal harus bekerja lebih berat untuk menyaring limbah dari darah. Bayangkan pompa air yang harus menarik air melalui pipa penuh sedimen. Semakin sedikit aliran, semakin besar beban pada pompa. Begitu pula ginjal kita. Bagi kesehatan lansia, gerak bukan sekadar olahraga berat, tetapi sinyal bagi tubuh untuk menjaga sirkulasi dan menjaga organ vital tetap sehat. Saya menyarankan Pak Budi untuk memulai dengan langkah kecil, jalan kaki keliling halaman rumah selama 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Ia juga menambahkan beberapa gerakan ringan saat menonton TV, seperti menggerakkan pergelangan kaki dan berdiri setiap setengah jam. 2 bulan kemudian ia kembali dengan senyum lebar. Dok, saya merasa lebih segar dan napas saya tidak lagi pendek, ujarnya. Pemeriksaan ulang menunjukkan fungsi ginjalnya naik 12%. Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa tubuh kaku setelah duduk terlalu lama? Itu bukan hanya masalah sendi, tetapi juga tanda bahwa aliran darah kita melambat. Jangan tunggu sampai ginjal memberi sinyal bahaya. Bangun yuk, gerakkan tubuh, dan jadikan gerak ringan sebagai bagian kecil dari rutinitas harian. Setelah ini, kita akan membahas kebiasaan yang lebih mengejutkan. Lagi kebiasaan yang tampak sangat sehat, tetapi diam-diam bisa merusak ginjal. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bicara tentang kebiasaan yang banyak dianggap sebagai puncak gaya hidup sehat. Minum jus hijau dan ngemil kacang setiap hari. Di Bandung saya merawat Bu Sulastri yang kita sebut di awal. Setiap sore ia memblender bayam segar dan seledri menjadi segelas besar jus hijau. Ia percaya semakin banyak sayuran hijau yang diminum semakin sehat tubuhnya. Sambil menonton pengajian di televisi, ia pun tak lupa mengambil segenggam kacang mete sebagai camilan. Baginya itu adalah cara terbaik menjaga kesehatan lansia secara alami tanpa obat. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Bu Sulastri jarang sakit, tekanan darahnya stabil dan teman-temannya kagum pada semangatnya. Namun beberapa bulan kemudian, ia merasa tubuhnya sering lemas. Ketika pemeriksaan laboratorium dilakukan, hasilnya mengejutkan, fungsi ginjalnya anjlok drastis. Tidak ada rasa nyeri, tidak ada pembengkakan, hanya kelelahan ringan yang ia kira akibat usia. Bapak Ibu, di dalam bayam, seledri, dan banyak jenis kacang terdapat senyawa oksalat. Dalam jumlah wajar, oksalat sebenarnya tidak berbahaya. Tetapi bila masuk ke tubuh dalam jumlah besar setiap hari dan tidak ada cukup kalsium di usus untuk menahannya, oksalat akan lolos ke aliran darah. Di ginjal, oksalat ini akan bertemu kalsium, lalu membentuk kristal-kristal super kecil yang tajam seperti serpihan kaca. Kristal ini menempel di jaringan halus ginjal tanpa menimbulkan rasa sakit, tetapi perlahan menghancurkan kemampuan ginjal menyaring darah. Sebuah penelitian sederhana dari jurnal nefrologi menyebutkan bahwa konsumsi makanan tinggi oksalat tanpa keseimbangan nutrisi bisa menjadi penyebab kerusakan ginjal yang sering tidak disadari. Saya telah melihat sendiri bagaimana niat baik berubah menjadi bencana karena informasi yang setengah-setengah. Bahkan teh hitam pekat yang sering kita nikmati sore hari pun ternyata tinggi oksalat. Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa bangga karena disiplin minum jus bayam setiap hari atau menganggap kacang mete sebagai camilan paling sehat? Jangan salah, variasi dan keseimbangan jauh lebih penting daripada fanatisme pada satu jenis makanan. Bapak Ibu, adakah di antara Anda yang rutin minum jus bayam atau ngemil kacang setiap sore? Tulis di komentar. Bapak Ibu punya pengalaman apa soal jus bayam atau kacang, supaya kita bisa belajar bersama. Bu Sulastri adalah buktinya. Ia tidak pernah menyentuh gorengan atau minuman manis, tetapi ginjalnya tetap menderita. Setelah kita memahami ini, masih ada satu kebiasaan lagi yang lebih mengejutkan dan menjadi kunci mengapa oksalat bisa begitu ganas di tubuh para lansia. Mari kita ungkap rahasianya. Bapak Ibu yang saya cintai, sekarang kita tiba pada kebiasaan yang sering dianggap bijak, tetapi diam-diam memperburuk kondisi ginjal, menghindari susu dan semua produk hewani karena takut kolesterol hingga tubuh kekurangan kalsium. Di Banten saya pernah mendampingi Pak Rahman, usia 69 tahun. Beliau mengikuti tren diet vegan ketat setelah pensiun.
Ia berhenti total minum susu keju dan ikan teri karena percaya itu akan menjaga jantungnya. Setiap hari ia hanya makan tempe sayur hijau dan sesekali kacang mete. Pak Rahman awalnya merasa bangga. Tekanan darahnya baik, berat badannya turun, dan ia merasa lebih ringan. Namun ketika melakukan pemeriksaan tahunan, hasil ginjalnya menunjukkan penurunan fungsi yang signifikan. Ia terkejut dan berkata, "Saya pikir tempe saja sudah cukup, Dok. Saya kan sudah tua, jadi lebih baik hindari lemak hewani." Saat itu saya jelaskan bahwa kalsium bukan hanya untuk tulang. Di dalam sistem pencernaan, kalsium bertindak seperti satpam yang menjaga pintu perbatasan. Tugasnya menangkap molekul oksalat dan mengikatnya di usus agar tidak bisa masuk ke aliran darah. Tanpa kalsium yang cukup, oksalat akan lolos begitu saja, lalu menuju ginjal dan membentuk kristal perusak. Bapak ibu saya sering mendengar alasan serupa, takut kolesterol atau takut asam urat. Padahal segelas kecil susu kambing rendah lemak atau yogurt tawar beberapa kali seminggu dapat membantu menjaga keseimbangan ini tanpa membebani jantung. Kalsium juga bisa Bapak Ibu dapatkan dari tahu ikan teri rendah garam atau sayuran hijau yang dipadukan dengan protein lain. Setelah Pak Rahman mengembalikan asupan kalsiumnya secara perlahan, menambahkan ikan teri balado rendah garam dan segelas susu kambing di pagi hari, fungsi ginjalnya mulai membaik. Wajahnya kembali berseri, dan ia merasa lebih kuat berjalan ke masjid. Ini membuktikan bahwa keseimbangan lebih penting daripada larangan mutlak. Bapak Ibu, apakah Anda termasuk yang menghindari susu sama sekali karena takut kolesterol? Pertimbangkan kembali keputusan itu. Tubuh yang kekurangan kalsium ibarat negara tanpa penjaga perbatasan oksalat, akan bebas masuk dan merusak dari dalam. Setelah memahami bahaya ini, kita akan membahas langkah-langkah sederhana dan praktis untuk melindungi ginjal tanpa obat mahal. Jangan lewatkan bagian berikutnya, karena inilah kunci menjaga kesehatan lansia dengan cara yang benar dan seimbang. Bapak Ibu yang saya cintai, setelah mendengar kisah Bu Sulastri, Pak Ahmad, dan Pak Rahman, kini saatnya kita fokus pada solusi. Kesehatan lansia bukan tentang ketakutan berlebihan, tetapi tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Saya percaya, kebiasaan kecil sekalipun bisa membawa perubahan besar kalau dilakukan dengan cara yang tepat. Mari kita susun 4 langkah praktis yang akan melindungi ginjal dan menjaga tubuh Bapak Ibu tetap bugar. Langkah pertama adalah memperbaiki asupan cairan. Jangan menunggu rasa haus. Minumlah 8 hingga 10 gelas air putih per hari. Bagilah menjadi beberapa waktu, lebih banyak di pagi dan siang, kurangi menjelang malam. Dengan begitu ginjal dapat bekerja lancar tanpa membuat Bapak Ibu sering terbangun tengah malam. Bayangkan air putih seperti sungai yang mengalir di desa. Semakin lancar, alirannya semakin bersih seluruh desa. Langkah kedua, gerakkan tubuh setiap hari. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki keliling halaman 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari sudah cukup memberi sinyal pada tubuh bahwa darah harus mengalir lancar. Saya pernah menyaksikan Pak Budi yang awalnya cepat lelah saat naik tangga, kini mampu berjalan ke pasar tanpa terengah-engah hanya dengan rutinitas sederhana ini. Tubuh lansia yang aktif adalah benteng kuat melawan penyakit tersembunyi. Langkah ketiga, variasikan konsumsi sayuran. Bayam, seledri, atau kangkung memang sehat, tetapi jangan dikonsumsi secara berlebihan setiap hari. Cukup minum jus hijau tinggi oksalat 2 atau 3 kali seminggu saja. Kombinasikan dengan sayuran rendah oksalat seperti timun labu siam atau brokoli kukus. Ketika membuat sayur bayam, sajikan bersama tahu atau ikan teri agar kalsium di usus siap menangkap oksalat. Ini bukan larangan, tetapi cara menjaga keseimbangan. Langkah keempat, tambahkan kalsium dalam pola makan Bapak Ibu. Tidak harus susu sapi tinggi lemak. Pilihlah segelas kecil susu kambing rendah lemak, yogurt tawar, atau tahu segar. Bagi yang khawatir soal kolesterol, ikan teri rendah garam atau tempe yang dikombinasikan dengan sedikit keju juga bisa menjadi pilihan. Ingat, kalsium itu seperti satpam tubuh kita. Tanpanya oksalat akan bebas merusak ginjal. Selain 4 langkah itu, ada 2 hal tambahan yang sering terlupakan. Pertama, berhati-hatilah dengan teh hitam pekat. Kalau Bapak Ibu suka minum teh, pilih teh hijau atau seduh teh hitam yang tidak terlalu pekat, lalu imbangi dengan makanan tinggi kalsium. Kedua, dengarkan tubuh Bapak Ibu. Rasa lelah tanpa sebab atau perubahan kecil dalam buang air kecil bisa menjadi sinyal awal. Jangan abaikan pemeriksaan rutin setidaknya setahun sekali, meskipun merasa sehat. Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa ragu untuk memulai kebiasaan baru karena berpikir sudah terlambat? Percayalah, tubuh kita luar biasa.
Bahkan ketika fungsi ginjal Bu Sulastri turun ke 30%, perubahan sederhana mampu mengangkatnya kembali ke 45% hanya dalam 2 bulan. Bayangkan apa yang bisa terjadi bila kita mulai lebih awal. Dan itu bukan sekadar teori, tetapi kenyataan yang saya saksikan setiap hari di ruang praktik saya. Saya juga mengajak Bapak Ibu menyampaikan hal ini kepada keluarga dan sahabat. Jangan biarkan mereka mengulangi kesalahan yang sama. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Bapak Ibu tidak hanya melindungi ginjal, tetapi juga memberi contoh berharga bagi cucu-cucu tentang arti keseimbangan dalam kesehatan lansia. Sekarang tanyakan pada diri Bapak Ibu, kebiasaan mana yang perlu Anda ubah hari ini? Apakah Anda cukup minum air? Apakah Anda bergerak cukup setiap hari? Atau apakah Anda fanatik pada satu jenis makanan tanpa mempertimbangkan variasi? Tuliskan di kolom komentar kebiasaan yang paling menantang bagi Anda. Kita saling mendukung di sini karena menjaga kesehatan lansia bukanlah perjalanan yang harus dilalui sendirian. Setelah memahami solusi praktis ini, mari kita ambil pelajaran emosional dari perjalanan Bu Sulastri dan sahabat-sahabat kita. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana perubahan kecil mampu menyelamatkan bukan hanya tubuh, tetapi juga kebahagiaan keluarga. Bapak Ibu yang saya cintai, 3 bulan setelah kami menemukan penyebab masalahnya, Bu Sulastri kembali datang ke klinik. Wajahnya terlihat lebih cerah, langkahnya lebih ringan, dan senyum yang dulu sempat pudar kini kembali mekar. Ia berkata, "Pelan dok, saya merasa hidup saya kembali. Saya tidak cepat lelah lagi, dan saya bisa berjalan ke pasar tanpa berhenti." Hasil laboratorium menunjukkan fungsi ginjalnya meningkat menjadi 46%. Itu mungkin belum sempurna, tetapi cukup untuk memberinya harapan dan kebahagiaan baru. Saya melihat matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang dalam. Bapak Ibu, kisah ini bukan hanya tentang Bu Sulastri. Ini tentang setiap dari kita yang memiliki niat tulus menjaga kesehatan, tetapi kadang lupa bahwa keseimbangan lebih penting daripada fanatisme. Kesehatan lansia bukan sekadar menjauhi makanan tertentu atau mengikuti tren diet yang sedang populer. Ini tentang mendengarkan tubuh, memvariasikan makanan, dan tidak ragu untuk bertanya atau memeriksakan diri. Bayangkan kebahagiaan keluarga ketika melihat orang tua mereka tetap bugar, mampu bermain dengan cucu, dan tetap aktif di lingkungan. Jangan biarkan kesalahan kecil merenggut momen berharga itu. Bapak Ibu, mungkin di sekitar Anda ada tetangga atau sahabat pengajian yang juga butuh tahu informasi ini. Satu percakapan sederhana bisa membuka mata dan menyelamatkan kesehatan orang lain. Bagikan pengetahuan ini agar semakin banyak sahabat mengerti pentingnya keseimbangan dalam kesehatan lansia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menekan tombol suka dan membagikan video ini agar lebih banyak sahabat lansia terselamatkan. Jangan lupa berlangganan kanal ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan lansia berikutnya. Dengan begitu kita membangun komunitas yang saling menguatkan dan berbagi pengetahuan yang benar. Bersama kita bisa jaga kesehatan lansia dari Sabang sampai Merauke. Sebelum kita akhiri, ingatlah bahwa setiap langkah kecil Bapak Ibu hari ini adalah hadiah besar untuk keluarga esok. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kisah Bu Sulastri, Pak Ahmad, Pak Budi, hingga Pak Rahman, kita belajar bahwa niat baik saja tidak cukup. Kesehatan lansia membutuhkan keseimbangan pengetahuan yang benar dan keberanian untuk mengubah kebiasaan kecil. Segelas air putih, langkah ringan setiap hari, dan variasi sayuran serta kalsium bisa jadi penentu antara ginjal yang kuat atau rusak diam-diam. Saya ingin Bapak Ibu mengingat bahwa tubuh kita meski sudah menua, masih memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih jika kita memberinya kesempatan. Jangan menunggu gejala besar muncul. Perhatikan sinyal-sinyal kecil, lakukan pemeriksaan rutin, dan jangan ragu untuk berkonsultasi. Dengan langkah sederhana yang kita bahas tadi, Bapak Ibu dapat menjaga bukan hanya fungsi ginjal tetapi juga kualitas hidup agar tetap bisa berjalan ke masjid bercengkerama dengan cucu dan menikmati matahari pagi tanpa rasa lelah. Saya juga mengajak Bapak Ibu untuk menjadi teladan di lingkungan. Ceritakan pengetahuan ini ke keluarga, sahabat, dan tetangga. Setiap percakapan bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Kesehatan lansia bukan hanya milik kita pribadi, tetapi juga warisan berharga bagi generasi setelah kita. Mari kita jadi sahabat bagi sahabat lansia lainnya. Satu kalimat yang Bapak Ibu bagikan bisa menjadi penyelamat bagi keluarga lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Teruslah menjaga keseimbangan, minum cukup air, bergerak setiap hari, dan jangan fanatik pada satu jenis makanan saja.
Bersama kita wujudkan komunitas lansia Indonesia yang lebih sehat dan bahagia.